personal hygiene pada saat menstruasi pada remaja. Adapun persiapan alat adalah alat cuci tangan, kali ini saya menggunakan hand sanitizer, kemudian alat tulis, mari silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tutup dulu ya Mbak pintunya supaya privasinya terjaga. Silakan duduk Mbak. Terima kasih. Mbak, perkenalkan, nama saya Bujang Amanah Purwaningsih yang bertugas di klinik pada siang hari ini. Ya. Maaf sebelumnya, saya akan menanyakan apa tujuan Mbak tadi untuk datang ke sini. Kan menstruasi tuh, tiba-tiba. Terus harus kata di selangkangan dan di papan paha. Yes. Itu tuh. Oke, ini menstruasi hari kedua ya. Ada keluhan gatal-gatal dan merah-merah di papan paha dan alat kelamin ya. Nah, mohon maaf sebelumnya saya tak cuci tangan dulu ya. Baiklah, sebelum melanjutkan pemeriksaan, saya akan menanyakan tentang identitas ya. Nama Mbak siapa ya? Dewi. Dewi. Umurnya berapa? 15 tahun. Alamat? Retno. Mbak, setelah melakukan pemeriksaan, ternyata Mbak memerlukan pengetahuan tentang personal hygiene saat menstruasi. Ya. Sebelum dilanjutkan, saya akan menanyakan, apakah Mbak sudah tahu tentang personal hygiene saat menstruasi? Belum dulu. Oh, belum tahu. Apakah Mbak bersedia untuk dijelaskan tentang pengetahuan personal hygiene saat menstruasi? Sedia. Baiklah. Yang dimaksud dengan personal hygiene saat menstruasi adalah perilaku yang berkaitan dengan tindakan untuk memelihara kesehatan dan upaya menjaga kebersihan organ kewanitaan pada saat menstruasi ya. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi personal hygiene itu? Yang pertama penampilan. Orang itu bisa dilihat dari gambaran penampilannya, bagaimana seberapa penting dia menilai personal hygiene bagi dirinya. Kemudian praktek sosial. Kelompok-kelompok sosial dapat mempengaruhi perilaku personal hygiene. Jadi apabila ada anak yang manja gitu, semuanya minta dilayani, nanti akan mempengaruhi pola perilaku hygiene-nya. Terus kemudian tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi seseorang itu mempengaruhi personal hygiene. Kenapa? Karena kan untuk melakukan personal hygiene itu dibutuhkan beberapa alat dan bahan. Misal beli sampo, beli sikat, beli odol gitu ya. Jadi itu semuanya kan membutuhkan uang ya. Lalu kemudian pengetahuan tentang menstruasi. Maksudnya bagaimana? Kalau pengetahuan yang mengenai perilaku menstruasi itu baik, maka perilakunya tentang personal hygiene tentu akan baik. Tapi apabila pengetahuannya kurang, maka perilakunya tentu kurang benar ya. Jadi nanti berpengaruh pada kesehatan saluran reproduksinya ya. Kemudian budaya. Apa yang dimaksud budaya? Jadi kepercayaan setiap kelompok itu pasti berbeda dengan kelompok yang lain ya. Terus kemudian kebiasaan seseorang. Setiap orang itu mempunyai pilihan kapan dia akan mencuci rambut, kapan dia akan mandi gitu ya. Lalu kondisi fisik. Apabila kondisi fisik seseorang itu menurun atau sedang sakit, tentu kebersihannya akan kurang terjaga. Jadi pasti membutuhkan bantuan orang lain. Betul ya? Apa saja indikator perilaku personal hygiene tersebut? Jadi indikatornya yang pertama perawatan kulit dan wajah. Jadi kalau menstruasi itu kan pengeluaran keringat lebih banyak ya, jadi potensi untuk timbulnya jerawat. Lalu kemudian kebersihan rambut. Setiap menstruasi pengeluaran keringat itu kan jadi lebih banyak, jadi merangsang pengeluaran menjadi lembab, rambut menjadi lembab, kemudian akan merangsang timbulnya ketombe. Lalu kemudian kebersihan tubuh dan organ genitalia. Jadi tubuh harus diperhatikan kebersihannya dan organ genitalia juga harus diperhatikan juga kebersihannya ya. Jadi udara yang panas cenderung menyebabkan lembab. Jadi kalau misal tidak sering mandi itu akan menyebabkan tubuh menjadi gerah. Kemudian selanjutnya kebersihan pakaian sehari-hari. Jadi karena lembab itu kan produksi keringatnya banyak gitu. Jadi kalau misal menggunakan pakaian harus yang berbahan dari katun, terus kemudian kaos, jadi supaya mudah menyerap keringat ya. Terus menggunakan pakaian itu tidak boleh terlalu ketat. Kenapa? Kalau terlalu ketat itu membuat kulit susah untuk bernafas gitu ya. Terus kemudian penggunaan pembalut. Pembalut itu harus pembalut itu yang tidak berwarna, kemudian tidak menggunakan parfum, terus mempunyai daya serap yang tinggi. Jadi nanti kalau misal di situ tuh sudah ada gumpalan
itu harus segera diganti. Tadi kan Mbak mengatakan ya kalau mengganti pembalut itu berapa kali dalam sehari tadi? 2 sampai 3 kali itu masih kurang ya. Jadi harus berapa kali? 4 sampai 5 kali ya. Apalagi kalau setelah mandi, setelah buang air besar dan buang air kecil juga harus diganti gitu ya. Lalu tindakan yang dilakukan pada saat personal hygiene itu apa saja? Yang pertama mencuci muka. Mencuci muka dilakukan 2 sampai 3 kali sehari supaya apa? Supaya tidak mudah timbul jerawat. Kemudian mencuci rambut. Mencuci rambut berapa kali? Berapa kali biasanya? 2 kali sehari. Oh ya. Kalau mencuci rambut tidak perlu 2 kali sehari, tapi 2 hari sekali saja, ya. Okay. Kalau mandi itu baru 2 kali dalam sehari, ya. Terus menggunakan sabun supaya bersih. Kemudian selanjutnya memotong dan membersihkan kuku. Selanjutnya mencuci tangan dengan sabun sebelum dan setelah memegang area genitalia. Kemudian membersihkan genitalia dengan benar. Caranya gimana? Sudah tahu caranya? Belum. Cara membersihkan area genitalia itu disiram dengan air yang bersih dari depan ke belakang ya. Jadi dari genitalia ke arah anus ya gitu. Kemudian tidak menggunakan cairan antiseptik. Apa suka menggunakan sabun, Mbak? Ya bagus. Jadi yang betul itu seperti itu. Jadi kalau mencuci area genitalia tidak boleh menggunakan antiseptik ya. Selanjutnya tidak menggunakan parfum atau bedak ya. Jadi tidak boleh ditaburi bedak ya. Terus kemudian membasuh genitalia dari arah depan ke belakang. Lalu pembalut harus diganti sesering mungkin. Jadi berapa kali tadi? 4 sampai 5 kali ya. Apalagi kalau misal sudah ada gumpalan darah harus segera diganti. Karena apa? Karena gumpalan darah itu nanti akan merangsang timbulnya jamur. Kemudian mencukur atau merapikan rambut di kemaluan ya. Jadi dicukur supaya tidak terlalu panjang, kemudian dirapikan. Tapi tidak boleh dicabut karena apa? Kalau dicabut itu nanti akan menimbulkan lubang dan lubang itu akan dimasuki mikroorganisme, bisa menyebabkan infeksi gitu ya. Lalu dampak apa yang sering ditimbulkan pada masalah personal hygiene? Yang pertama dampak fisik. Nah maksudnya dampak fisik bagaimana? Menimbulkan infeksi pada alat reproduksi, terus kanker leher rahim, kemudian keputihan. Keputihan itu bisa menyebabkan kemandulan. Kalau sudah terjadi kemandulan itu akan menurunkan kualitas hidup seseorang gitu. Lalu selanjutnya dampak psikososial, yaitu masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan personal hygiene adalah apa? Gangguan kebutuhan rasa nyaman. Otomatis kalau misalnya badannya bau kan rasanya juga tidak nyaman kan ya. Terus aktualisasi diri dari gangguan interaksi sosial. Maksudnya apa? Kalau misalnya badannya bau, tentu tidak akan percaya diri berhubungan dengan orang lain kan ya. Gitu. Nah, saya sudah menjelaskan. Apakah penjelasan tentang personal hygiene saat menstruasi bisa diterima? Bisa. Kalau begitu saya akan menanyakan kembali. Berapa kali ganti pembalut? 4 sampai 5 kali betul. Terus bolehkah menggunakan cairan antiseptik kalau tidak boleh? Bagus. Nah, mungkin sampai di sini apa yang saya sampaikan tadi sudah bisa diterima? Bisa boleh. Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Tidak, Bu, cukup. Oh ya, kalau sudah cukup, saya rasa apa yang saya jelaskan juga sudah cukup. Nanti apabila Mbak ada masalah atau keluhan nanti bisa datang kembali, ya. Betul. Ya. Oke, sama-sama Mbak. Silakan. Kemudian kita melakukan dokumentasi. Dokumentasi sudah selesai.